yakun al-huda laula nuzura wa lam yakil alamin wa bihi nasta'inu alla nuridu ni'wadin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kesehatan lahir dan batin, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul bersama di lapangan Estuan Nabi kita Muhammad sallallahu. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu guru serta PU yang saya hormati, siswa-siswi SMP Negeri 2 Dawan yang cakep dan yang cantik yang Bapak sukai. Mudah-mudahan jadi anak soleh dan solehah, amin. Saha jalma atau siapa orang duduk 1 jam di majelis taklim walaupun sirem di sisi bari perem, maka ganjarannya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. 1 jam saja duduk, tidak akan mungkin 1 jam. Yang pertama saya ucapkan terima kasih selaku komite kepada jajaran panitia dan adik-adik anak-anakku. Jam 7 sudah siap tempur, setengah 8 sudah beres sempak berbayarsa di lapangan ini. Bapak angkat jempol, terima kasih banyak, tepuk tangan. Ini tidak menyurutkan niat kita dari rumah adalah tolabul ilmu, niangan ilmu. Sebab mencari ilmu itu hukum lawan wajib sejak lahir sampai masuk liang lahat. Cara pesan dulu, tolong kepada siswa-siswi SMP Negeri 2 Dawan, karena tanggal 5 Desember adalah pas penilaian akhir semester, maka Bapak tekankan yang punya tunggakan tugas yang belum selesai segera diselesaikan. Siap menyelesaikan tugas? Menyelesaikan tugas itu adalah untuk mengantarkan kamu kepada kelulusan yang kelas 9 dan untuk mengantarkan kamu kelas 7 naik ke kelas 8, kelas 8 naik ke kelas 9. Maka Bapak pesan, tolong perhatikan, tolong dilaksanakan. Dulu yang menentukan lulus dan tidaknya adalah pusat, karena ada UN, ujian nasional. Sekarang mah tidak, sesuai dengan peraturan Mendikbud nomor 43 tahun 2019, itu mutlak kewenangan adalah dari pihak sekolah. Sekali lagi, kelulusan menentukan lulus dan tidaknya, menaikkan kelas dan tidaknya mutlak pihak sekolah, sesuai dengan peraturan Mendikbud Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 43 tahun 2019. Ini harus dipahami, makanya harus pokok bahasan atau pokok acara pada hari ini adalah memperingati Maulid Nabi.
Timbul pertanyaan, apakah peringatan Maulid Nabi itu wajib? Tidak. Apakah itu sunat? Tidak. Siapa yang melaksanakan Maulid Nabi yang pertama? Ini adalah seorang syekh, ya, seorang syekh yang mengadakan, seorang syekh dari Musol itu diikuti. Boleh saja melaksanakan peringatan Maulid Nabi atau Isra Mi'raj, asalkan jangan ditunggangi dengan kemaksiatan. Kita intinya mencari ilmu, mencek bahasa Sunda mah ngawetehkeun deui keyakinan urang ka Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu daek ibadah. Siapa yang tadi sholat subuh ngangkat tangan? Jujur saja. Ya. Yang tidak mohon, ya biasakan. Nah, kembali kepada peringatan Maulid Nabi, sudah pada hafal kan? Kelahiran Nabi Muhammad itu adalah tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin tahun dan bertepatan pada tahun 570 Masehi. Itu lahirnya Nabi Muhammad. Nah, sakit itu sebenarnya. Siapa ibunya, siapa namanya? Said Abdullah dan Siti Ami. Hafal, tahu. Ulah lupa. Itulah orang-orang jahiliyah akan merempuk, akan menghancurkan Ka'bah. Dan datanglah pasukan kuda, pasukan berdajah. Maka dinamai tahun gajah. Apa? Allah menurunkan Nabi Muhammad itu innalah begitu liutami makarimah akhlak. Kesapati mati menurunkan Nabi Muhammad kalau untuk menyempurnakan akhlak manusia di zaman jahili, di zaman keimanan. Nah, itu ya salah sahihina untuk menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Tapi sudah diterangkan, lakukan lakum Rasulullah uswatun hasanah. Sebab di diri Rasul itu sudah penuh suri tauladan yang patut dicontoh oleh umatnya. Istirahat sebentar, salawat dulu, ya. Salawat. Lanjut. Nah, yang patut kita contoh adalah kisah Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul. Sebab diangkat menjadi Rasul itu dalam pelaksanaan peringatan Nabi Muhammad SAW sudah menjadi yatim piatu. Tapi dia tidak mengeluh. Sampai riwayat Rasulullah, anak-anak kulit mendik ulama kulit ya, buburuh menggembala domba. Nah, ini kisah yang menarik. Domba itu ribuan, bahkan ribuan. Datanglah seorang manusia, seorang kakek-kakek, pada itu malaikat menghampirilah kepada Rasulullah. Hei Muhammad, kadiekeun jual heula eta domba teh hiji. Da eueuh nu boga lagi jauh. Tapi Rasulullah tidak mau.
karena itu kelakuan yang diharamkan oleh agama. Ada kata Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, patut dicontoh. Nah, yang menjadi guru itu adalah sunnah. Pertama, Rasulullah adalah mimpin doa. Mimpin doa. Masa ada yang mengatakan babari keneh hurus satu daripada jelma, daripada barudak, kan gitu. Nah, makanya sengaja itu Rasulullah. Ya. Kenapa Rasulullah jadi pintar? Tadi teh ikro. Yang kedua, bapak dan ibu guru di sekolah. Kata siapa? Harus turut kepada guru. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tuh ya. Hei jalma-jalma anu ariman kudu turut ke Allah, turut ke Rasul dan turut ke penguasa. Penguasa di satuan pendidikan, yang pertama kepala sekolah, yang kedua wali kelas, dan yang ketiga bapak dan ibu guru kamu. Lamun kamu tenurut ke guru berarti dosa. Dek. Mencek bapak ibu guru, hei kamu kudu bersih, laksanakan bersih. Nah, sebelum pemeriksa lingkungan, diri pribadi dulu harus beres. Maka namanya buang sampah jangan sembarang, termasuk buang kotoran juga jangan sembarang. Ada kisah Rasulullah berjalan melewati makam dengan sahabat. Pas di makan ada suara yang nangis menjerit. Ngabangi cerikna. Awas, pisahin ke bapak. Ini ilmu. Lihatnya ke bapak. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu siapa orang yang nangis di dalam kubur? Dosa apa ya Rasul orang tersebut? Cik Rasulullah jawab, orang yang kencing setelah kencing tidak dicuci. Tuh karek kuki kau berjam diutar acir kieu. Aduh sahan usuk biasa kiri lagi bari lempang kan. Jangan dosa dari panggil makanya hayo bari lempang kan. Tadi cuci masih, maka dosa akan disisa di lubang kubur. Nah, satu saja. Maka ulah kencing sembarang, artinya ulah buang sampah sembarang, ulah buang kotoran sembarang. Ya, maka turutlah ibu dan bapak guru kalau kamu ingin sukses. Kata Rasul, akmalu dunyaka ka'annaka ta'isu abada. Carilah ilmu keduniaan seperti kau akan hidup selamanya. Dan jangan lupa wa'malu akhiratika ka'annaka tamutu. Carilah ilmu keakhiratan seperti kau akan mati esok hari. Nih. Rasulullah penuh ya makumah di dia ayat kegiatan udah kembali rokok ya di jalan yang jalan menyeti panhareng gitu ya. Aduh di dia ada kegiatan lalu saat keluar itu adalah pelanggaran. Ngade. Makanya kalau kamu ingin melebur dosa, kalau kamu ingin tidak punya dosa, kalau kamu ingin selamat dunia akhirat, 3 perkara yang harus dilaksanakan. Yang pertama, banyak-banyaklah membaca Astagfirullah. Gitu kan? Apa?
Itu ya, banyak membaca istighfar. Yang kedua, laksanakan dan jangan coba-coba tinggalkan sholat di waktu. Yang ketiga adalah kudu rajin bersedekah. 3 perkara itu akan menghapuskan dosa. Bapak ulangi. Yang pertama, banyak membaca astagfirullahaladzim. Yang kedua, jangan coba-coba meninggalkan sholat di waktu. Dan yang ketiga adalah sering bersedekah. Itu akan menyelamatkan kamu. Kan ada riwayat, Bapak. Ada orang yang meninggal ditanya oleh Allah, "Hei fulan, kamu ingin hidup lagi ke alam dunia?" Kan gitu. Jawab eta si mayit, "Laula akhortai ila ajalin qarib." Ya Allah, aku hidup lagi ke alam dunia walaupun sekejap. Mau apa kata Allah hidup lagi sekejap? Pak as-sodaqo, saya sodaqo. Nah, hasil penelitian para ulama kiai, ganjaran sodaqo pas mayit masuk ke liang kubur itu siap ngebantu menyelamatkan kamu. Makanya harus sering bersedekah sesuai dengan kemampu, tapi dengan diiringi dengan ikhlas dan ridho. Mantap, berbuat apapun harus diiringi dengan ikhlas dan ridho. Sampai Rasulullah, kalau kita nurut, kalau kita meniru kepada jejak Rasulullah, maka Rasulullah punya gelar Al-Amin. Al-Amin. Kisahnya apa? Satu saat Rasulullah sedang keliling kampung. Ada orang 4 kepala suku parbut cek milahkeun Batu Hajar Aswad. Ia kudu kuring. Akhirnya apa? Cek etang kepala 4 suku, lihat nanti subuh siapa orang yang pertama datang ke masjid, itu yang hak mengangkat. Ya, paling itu pertama yang datang ke masjid adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil Rasulullah ke kepala 4 suku, maka digelarkan sorban Rasulullah, 4 juru diangkat oleh 4 suku. Itu seorang pemimpin. Maka nitip bapaknya, Dek, bapaknya, ya, itu kadeh muda, sebab dituntut oleh Rasul. Ngade, generasi zaman sekarang harus menjadi pemimpin di hari itu. Apa mungkin bisa jadi pemimpin tanpa proses belajar? Makanya harus sering-sering getol-getol rajin belajar, harus sering-sering membuat kebaik. Astabiqul khairat kata Allah, harus berlomba-lomba membuat kebaikan. Jangan berlomba-lomba membuat keburukan. Kawan, 5 menit lagi. Sebentar. Timbul pertanyaan, kenapa karena agama sokarorean? Ari pendidikan agama sokarorean kunaon? Ya memang setan gitu. Tong ini ke pengajian, tong ngadakeun ceramah, tong salat, setan cek iblis, abe kuring aya batu di neraka kitu. Sabener namanya. Tapi memang dulu memang umat Nabi contoh umat Nabi Nuh alaihi salam termasuk istri Durhaka hanya 10% dari 800 orang, 8 jiwa hanya 80 orang. Tapi alhamdulillah siswi SMP Negeri 2 Dawan 90% anak-anak yang baik. Tepuk tangan. Pertahankan semacam ini, pertahankan. Awas, jangan tergoyah, pertahankan. Karena siapa yang akan mendapati Rasul salam alaika ya Habib salam alaika
Allah ya Nabi ya ya Habib salam alaika hamdai wa fi'imah wa yukafi majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalbatikal karim wa abin sultan Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina min ladunka rahmatan min hayy lana min amrina rasada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fil barakatul Quran selahum al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kalian berdua ya kalian ini syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim. Tong wara bubar karena ada puman dari Bu Atin. Bapak cukup sekian, terima kasih perhatiannya.
Billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi